Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Serigala dan 7 Anak Kambing. Namun, sebelum kita mendengarkan dongeng, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, selamat mendengarkan dongeng dari Bu Guru ya. Serigala dan 7 anak kambing. Suatu ketika, hiduplah seekor kambing betina tua dalam gubuk yang indah. Ia punya 7 anak kambing manis. Seekor serigala jahat juga tinggal di dekat gubuk mereka. Ia selalu ingin makan mereka semua. Suatu hari ibu kambing harus pergi mencari makanan. Jadi ia berpesan, "Dengar baik-baik anak-anak. Ibu akan pergi ke hutan untuk mencari makanan untuk kalian semua. Jangan buka pintu saat ibu pergi. Kalau serigala besar datang ke rumah kita, ia akan menelan kalian semua." Penjahat tua itu selalu menyamar, tapi kalian akan mudah mengenalinya karena ia bersuara serak, kaki hitam, dan kuku-kuku tajam. "Ibu, kami akan hati-hati tidak membiarkan serigala masuk. Jangan khawatirkan kami akan aman-aman saja." Jadi ibu kambing berangkat. Tak lama kemudian pintu diketuk dengan keras. "Anak-anak, bukalah pintu. Aku ibu kalian yang bernyanyi merdu." Salah satu anak kambing melempar bubuk cabai dari jendela di atas pintu. Si serigala jahat kepedasan serasa terbakar. Ia tak bisa membuka matanya dan ia lari ke sana kemari minta tolong. "Kami tidak akan buka pintu. Suara ibu kami lembut semanis madu." "Suaramu keras dan kasar. Kau serigala jahat." Serigala jahat kesal mendengar komentar itu dan ia lari mencari sarang lebah madu. Ia ingin makan madu karena mengira madu akan membuat suaranya lembut dan juga manis. Ia menemukan sarang madu menggantung di pohon. Untuk mengambil madu, ia melemparkan batu ke arah sarang. Lebah-lebah terbang menyerangnya. Untuk menyelamatkan diri, ia lompat ke kolam. Setelah lebah pergi, ia makan semua madu yang ada. Lari kembali ke rumah kambing dan mengetuk pintunya lagi. "Anak-anak manis, bukalah pintunya.
Aku ibu kalian yang manis, yakinlah. Kalau kau sungguh ibu kami, julurkan kakimu lewat lubang pintu supaya kami melihatnya. Serigala melakukan apa yang disuruh anak-anak itu. Ia menyelipkan kaki lewat lubang itu. Anak-anak melihat kaki itu hitam. Salah satu anak menghantamnya dengan palu yang besar. Si serigala berteriak kesakitan. Tidak, kau bukan ibu kami. Kami tidak akan buka pintu. Kaki ibu kami putih, kakimu hitam. Pergi kau, serigala yang jahat. Kali ini si serigala yang jahat sangat frustasi. Kini ia lagi-lagi lari ke arah desa untuk bertemu Pak Giling. Saat ia masuk ke desa, para penduduk melemparinya dengan batu untuk mengusirnya. Tapi ia berhasil mencapai Pak Giling bahkan setelah terluka. Dengar Pak Giling, taruh tepung di kakiku. Kalau tidak, aku akan menggigit kakimu. Si penggiling gandum ketakutan. Ia lakukan suruhan serigala. Lalu si serigala pergi ke rumah kambing lagi. Dan ia mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak tersayang, bukalah pintu sekarang. Aku ibu kalian, jangan nakal lagi." Tunjukkan kakimu. Kali ini si serigala takut menjulurkan kaki putihnya lewat lubang pintu. Kaki gemetar itu melewati pintu dan anak-anak melihat kuku-kukunya yang runcing. Jadi salah satu dari mereka mengambil jebakan tikus. Si serigala teriak kesakitan. Jebakan tikus menjepit kakinya. Tidak, kau bukan ibu kami karena kukumu runcing seperti serigala jahat. Enyahlah kau dari sini. Serigala itu amat marah kali ini. Ia tidak terima kenyataan anak-anak itu lebih cerdas darinya. Dia sungguh-sungguh ingin menyantap mereka sebagai makan malamnya. Jadi lagi-lagi ia kembali ke rumahnya, mengambil alat potong kuku dan memotong kuku-kukunya. Ia mengikir kuku dengan benar agar tidak tampak runcing atau tajam lagi. Lagi-lagi ia kembali ke rumah para kambing, mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak nakal, bukalah pintunya. Bersiaplah, aku akan memukuli kalian." Tunjukkan kakimu, ibu. Si serigala menyorongkan kakinya dari lubang. Ia amat ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakinya putih, tidak ada kuku runcing di situ, dan suaranya juga semanis ibu mereka. Jadi anak-anak berpikir kali ini benar-benar ibu mereka dan membuka pintu. Masuklah ibu, akhirnya ibu pulang. Si serigala jahat masuk ke rumah dan semua anak lari untuk bersembunyi. Anak pertama sembunyi di bawah meja. Anak kedua sembunyi di bawah ranjang. Anak ketiga masuk ke oven. Anak keempat sembunyi di bawah panci. Anak kelima sembunyi dalam lemari. Anak keenam masuk ke bawah bak. Dan yang terakhir sembunyi dalam lonceng. Serigala memburu dan menelan mereka semua, kecuali si bungsu yang di dalam lonceng. Lalu serigala keluar dan berbaring di rumput hijau. Lelah dan kekenyangan, ia mengantuk. Segera ia tertidur dengan nyenyak. Saat ibu kambing pulang dari hutan, ia menemukan pintu terbuka dan tidak ada orang di rumah. Astaga, pintunya terbuka. Apa yang terjadi? Meja-meja dan kursi-kursi tidak ada di tempatnya. Bak mandi rusak dan ranjangnya dijungkir balik. Di mana anak-anakku? Ibu, aku di sini dalam lonceng.
ibu kambing membantu si kecil keluar. Ia lantas tahu bagaimana si serigala memakan anak-anaknya. Lalu ia keluar dari gubuk dan di rumput tampak si serigala sedang tidur. Saat si kambing melihat serigala itu, ia melihat sesuatu bergerak dalam perutnya. Oh, anak-anakku masih hidup. Aku harus mengeluarkan mereka semua. Jadi ia menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah mengambil gunting, jarum, dan juga benang. Ia cepat-cepat menggunting perut serigala dan salah satu anaknya menjulurkan kepalanya. Lalu satu lagi muncul sampai ia mengeluarkan ke-6 anak dari perut serigala. Pergilah, bawakan ibu batu-batu besar dari sungai. Iya, Bu. Ayo cepat. Ke-6 anak kambing lari ke sungai dan kembali membawa 7 batu besar. Mereka menaruh batu-batu itu dalam perut serigala. Aku akan menjahitnya dengan perlahan supaya ia tidak bangun. Ia menjahit perut serigala. Lama kemudian, akhirnya si serigala jahat bangun. Batu-batu besar di dalam membuatnya merasa berat. Ada apa itu yang bergerak-gerak? Rasanya seperti pusing. Itu pasti tulang-tulang kecil itu. Tapi kini mereka berat seperti batu. Jadi ia berjalan ke sungai untuk minum air. Tapi setelah ia selesai minum, batu-batu yang amat berat itu membuatnya jatuh ke dalam air sungai yang sangat dalam. Dan ia tenggelam. Selesai. Alhamdulillah, kali ini kita sudah mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Serigala dan 7 Anak Kambing. Oke, sebelum kita akhiri belajar pada hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, salam dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah.